Hai kawan kecil, jumpa lagi sama aku di channel Jari Jemari Kecil. Nah, kali ini kecil mau berbagi tutorial cara mengontrol HP anak atau adik-adik kita agar HP mereka tidak disalahgunakan ya. Jadi, kita bisa pakai Family Link. Nah, di Family Link ini adalah sebuah aplikasi yang menghubungkan antara email anak dengan email orang tua. Nah, jadi kecil mau review Family Link ini dulu ya. Di sini kita bisa mengontrol semua aktivitas anak atau adik-adik kita. Misalnya ini, di sini perangkat yang terhubung adalah Sylvie. Dalam sehari dia menggunakan ponselnya hingga 4 jam 53 menit. Nah, jadi di sini di aplikasi ini juga dikasih tahu nih aplikasi apa aja yang udah dibuka sama si Sylvie ini. Nah, ini jadi dalam waktu 4 jam 53 menit ini Sylvie udah buka aplikasi TikTok, WhatsApp, dan Instagram misalnya seperti itu. Ini dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi edit foto. Jadi di sini kita juga bisa membatasinya. Kita juga bisa mengizinkan atau tidak aplikasi ini digunakan untuk Sylvie. Nah, ini kalau dalam mingguan dia juga bisa dilihat berapa rata-rata per hari penggunaannya. Ini kalau bulan rata-rata per hari penggunaannya juga bisa dilihat. Jadi sangat mudah banget untuk kita mengontrol. Nah, ini di sini kita juga bisa melihat di mana keberadaan adik atau anak kita. Misal dia lagi main, kita nggak perlu khawatir lagi dia kemana ini. Kalau selama dia bawa HP, kita akan bisa melihat lokasi dia ada di mana. Nah, ini misalnya nggak jauh dari rumah dia bermain, sangat memudahkan kita. Apalagi kita kalau harus bekerja tidak bisa sepenuhnya mengontrol aktivitas anak, kita bisa banget gunakan aplikasi ini. Nah, ini kita bisa membatasi setiap harinya, kita kasih batasan juga bisa. Nah, ini misal setiap harinya kita batasi hanya 3 jam juga bisa, lebih dari itu bisa, juga tidak kita batasi juga bisa. Tapi alangkah baiknya jika kita batasi saja ya penggunaan HP untuk anak atau adik-adik kita. Ini juga ada waktu tidurnya, jadi kita bisa atur dia harus tidur pukul berapa sampai pukul berapa. Jadi sewaktu di jam itu ponsel mereka akan otomatis mati sendiri. Bukan mati, tapi aplikasinya akan keluar sendiri. Dia tidak akan bisa menggunakan aplikasi-aplikasi itu karena waktunya tidur. Nah, ini misalnya kita atur di jam 23 sampai jam 5 pagi. Jadi bisa lagi digunakan aplikasinya di jam 5 pagi.
Jadi kita bisa mengontrol adik kita atau anak kita. Nah, ini kita juga bisa mengontrol Google Play-nya. Kita bisa kontrol apa saja yang boleh dia download di Google Play Store. Nanti semua aplikasi yang akan di-download dia akan muncul notifnya di email kita untuk mendapatkan persetujuan. Nah, ini di Chrome-nya dia kita juga bisa membatasi atau memblokir situs-situs dewasa. Kan biasanya kalau kita browsing pasti yang keluar campuran, ada situs dewasa juga. Nah, itu kalau untuk anak-anak kita bisa langsung blokir dari aplikasi ini, dari Family Link ini. Jadi Family Link ini juga terhubung dengan YouTube Kids secara otomatis. Kita bisa menyetel atau mengatur konten-konten apa yang harus ditampilkan di YouTube Kids tersebut sesuai batasan usia. Di sini misal untuk 4 tahun ke bawah kontennya akan muncul yang seperti itu tadi. Ini 5-8 tahun konten yang akan muncul kartun-kartun, masih kartun. Ini 9-12 tahun konten yang akan muncul mulai bukan hanya kartun saja. Jadi YouTube Kids ini diperuntukkan untuk anak-anak yang usianya di bawah 12 tahun. Jadi recommended banget untuk mengontrol aktivitas anak-anak atau adik kita. Apalagi sekarang apa-apa diharuskan daring, apa-apa semuanya pokoknya online. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak di usia dini sekarang sudah pegang HP semua. Jadi agar tidak disalahgunakan, kita bisa mengontrolnya lewat Family Link ini. Nah, ini jadi kecil mau kasih tahu cara daftarnya Gmail agar terhubung dengan Family Link, agar bisa langsung terhubung dengan Family Link. Nah, kita langsung aja ke Chrome, lalu kita buat Gmail seperti biasa. Jadi kita buat email untuk anak atau adik-adik kita ya.
ini saja. Nah, untuk tanggal lahir tahun lahir ini, usahakan nanti tahunnya ketemunya di bawah 13 tahun. Jadi untuk bisa terhubung dengan Gmail anak harus di bawah 13 tahun. Nah, ini sistem akan otomatis mendeteksi bahwa si pembuat Gmail ini usianya di bawah 13 tahun, sehingga harus meminta bantuan orang tua atau harus menghubungkan dengan Gmail orang tua. Nah, ini kita masukkan aja email kita. Terhubung email kita dengan family link. Nah, ini sudah terhubung dengan family link, sudah otomatis ya. Nah, ini kita disuruh memverifikasi email kita dengan memasukkan password email kita. Oke, kalau sudah, kita klik aja berikutnya. Nah, ini sudah selesai pembuatan akun email untuk anak kita. Nanti akan otomatis masuk ke ponsel kita. Jadi nanti kita lihatnya langsung ke family link di ponsel kita. Di situ akan ketahuan sudah terhubung atau belum. Aplikasi ini benar-benar recommended ya teman-teman. Kita bisa mengontrol semua aktivitas anak kita, apalagi kalau kita harus kerja dan tidak bisa sepenuhnya mengontrol kegiatan anak. Ketika bermain HP, kita bisa pakai aplikasi ini. Kita bisa pakai family link, sangat membantu kita orang tua untuk mengontrol anak. Jadi family link ini adalah perantara antara email orang tua dengan anak. Nah, ini sudah terbuat emailnya Sylvie. Jadi nanti kita langsung aja cek di ponsel kita, yaitu di family link, sudah terhubung ataukah belum.
Kalau orang tua milenial wajib banget pakai ini. Pokoknya sangat memudahkan. Sekarang kita cek. Nah, ini sudah terhubung ya emailnya Silvi. Nah, ini email barunya. Belum ada apa-apa, belum ada kegiatan apa-apa karena tadi barusan dihubungkan. Nah, ini jadi ada dua Silvi. Yang satu yang udah kita review, yang satunya adalah Silvi yang baru. Oke, jadi sekian tutorial dari kecil. Tunggu tutorial dan review selanjutnya dari kecil ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.